Ya, kembali lagi di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas TNI Rui Fernando. Siapakah dia? Sebelum kita lanjut video ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. Brevet dan tanda jasa koleksi Legend TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte menarik untuk diulas. Saat ini, Abituren Akademi Militer Akmil 1993 dari Satuan Kopassus ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Irjen Kemhan. Penunjukan tersebut berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1264/10/2024 pada tanggal 18 Oktober 2024 yang lalu tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jabatan terakhir Jenderal TNI Angkatan Darat kelahiran Viqueque, Timor Portugis atau Timor Timur atau Tim yang sekarang bernama Timor Leste adalah Warek Bidang Kemahasiswaan dan alumni Unhan. Selama meniti karirnya di militer, Rui Fernando banyak menduduki jabatan strategis baik di Korps Baret Merah maupun di institusi TNI, diantaranya dan Subtim Batalion 11-1 Grup 1 Kopassus pada tahun 1998 dan Tim 3-3-811 Aksus Sat 81 Kopassus pada tahun 1999 dan Den 3811 Aksus Sat 81 Kopassus. Selain itu, PBU Atan KBRI di Washington DC USA pada tahun 2005, Kapok Bungkol Spri Panglima TNI pada tahun 2014 sampai 2016, Atase Pertahanan KBRI di London, Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden KARO, TU dan Protokol Sekjen Kemhan dan Kasatwas Unhan. Rui Fernando juga banyak mengenyam pendidikan baik di militer ataupun umum seperti Susarcap Infanteri pada tahun 1993, pendidikan para komando, Dikpara Utama, Dik Frival, pendidikan Gultor, dan Dik Lapa 1 dan Selapa 2 pada tahun 2003. Selanjutnya, Sesquad LN US Army Command General and Staff College atau SGSC Fort Leavenworth, Kansas pada tahun 2009. Dikrek Sesko TNI S2 International Relation Webster University atau MA hingga S3 Strategi Pertahanan Unhan. Tidak hanya itu, Rui Fernando juga memiliki banyak koleksi brevet dan tanda jasa. Brevet tersebut diperoleh karena telah mengikuti pendidikan militer maupun diterjunkan dalam medan operasi. Rui Fernando tercatat pernah terlibat dalam operasi Seroja di Timor Leste. Berikut ini brevet yang dimiliki Legend TNI Rui Fernando. Yang pertama, Brevet Kualifikasi Komando Kopassus. Brevet ini diperoleh prajurit Kopassus yang telah melewati pendidikan dan latihan di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan yang berlangsung selama 7 bulan ini meliputi pendidikan dasar pelatihan di hutan, gunung, rawa, dan laut. Yang kedua, Brevet Paradasar. Brevet Paradasar adalah lencana yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang telah lulus kursus terjun payung militer. Brevet ini merupakan simbol keahlian dan prestasi khusus di bidang tertentu dan menandakan kompetensi teknis dan profesional prajurit. Brevet juga menjadi lambang kebanggaan bagi prajurit yang berhasil meraihnya. Pendidikan dasar para TNI Angkatan Darat Diksar Para
berlangsung selama 4 minggu dan ditempuh dalam 2 tahap, ground training dan penerjunan. Latihan-latihan yang dilakukan dalam Diksar para meliputi terjun payung tanpa perlengkapan, terjun dengan perlengkapan tempur, hingga terjun malam dan di hutan gunung. Yang ketiga, Brevet Free Fall. Brevet Free Fall TNI Angkatan Darat merupakan penghargaan yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang telah menyelesaikan pelatihan khusus dalam teknik penerjunan bebas atau free fall. Setelah lolos seleksi awal, prajurit akan mengikuti pendidikan dasar free fall yang mencakup teori dasar penerjunan, persiapan fisik dan mental, serta latihan teknis seperti posisi tubuh saat terjun, navigasi udara, dan teknik mendarat dengan aman. Selanjutnya, prajurit mengikuti latihan di tanah untuk mempraktikkan gerakan dan teknik terjun, serta membiasakan prajurit dengan peralatan penerjunan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap utama adalah latihan di udara, di mana prajurit melakukan terjun sebenarnya dari pesawat udara, baik solo maupun bersama instruktur, untuk menguji kemampuan mereka dalam berbagai situasi dan kondisi udara. Yang keempat, Brevet Paradasar. Brevet Paradasar adalah rencana yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang telah lulus kursus terjun payung militer. Brevet ini merupakan simbol keahlian dan prestasi khusus di bidang tertentu dan menandakan kompetensi teknis dan profesional prajurit. Brevet juga menjadi lambang kebanggaan prajurit yang berhasil meraihnya. Pendidikan dasar para TNI Angkatan Darat Diksar Para berlangsung selama 4 minggu dan ditempuh dalam 2 tahap, ground training dan penerjunan. Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror atau GULTOR. Brevet Sat GULTOR 81 diberikan pada prajurit TNI Angkatan Darat yang telah menyelesaikan pelatihan khusus dalam Satuan Penanggulangan Anti Teror 81 atau Sat GULTOR 81 Kopassus. Tahap ini mencakup pelatihan dasar dalam berbagai keterampilan, seperti teknik penyamaran, teknik pertempuran khusus, penggunaan senjata dan peralatan khusus, serta teknik pertolongan pertama di medan yang sulit, untuk membekali prajurit dengan keterampilan dasar dalam operasi militer khusus. Selanjutnya, prajurit dilatih dalam operasi khusus seperti infiltrasi, sabotase, penyergapan, serta teknik pengintaian dan pengamatan di berbagai medan dan kondisi. Latihan ini juga menguji ketahanan fisik dan mental prajurit dalam situasi berbahaya dan kompleks. Adapun koleksi tanda jasa Letjen TNI Rui Fernando. Yang pertama, Bintang Yuda Dharma. Tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghormati jasa Dharma Bakti, seorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Bintang ini ditetapkan secara resmi pada tahun 1971. Bintang ini berada setingkat di atas Bintang Bayangkara, Bintang Kartika, Eka Paksi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swabuana Paksa. Bintang Yuda Dharma diberikan kepada mereka yang telah mendharma baktikan diri, melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan, serta menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI. Yang kedua, Bintang Kartika Eka Faksi. Tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa prajurit yang luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat. Penghargaan ini ditetapkan secara resmi pada tahun 1968. Bintang ini berada di tingkat di bawah Bintang Yuda Dharma. Bintang Kartika Eka Faksi diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat. Bintang ini dapat diberikan juga kepada WNI, bukan anggota TNI Angkatan Darat yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Bintang Yuda Dharma, tanda kehormatan yang diberikan pemerintah untuk menghormati jasa Dharma Bakti, seorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Bintang ini ditetapkan secara resmi pada tahun 1971. Bintang ini berada setingkat di atas Bintang Bayangkara.
Kemudian, Satya Lencana Ksatria Yuda, tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit yang telah menunjukkan pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus selama paling singkat 2 tahun secara terus-menerus atau 3 tahun secara tidak terus-menerus. Selain itu, berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus pada kesatuan khusus, baik latihan-latihan maupun tugas khusus berisiko tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, kecacatan fisik, atau kematian. Selanjutnya, Satya Lencana Kesetiaan. Tanda kehormatan ini ditetapkan pada tahun 1958. Tanda kehormatan ini untuk memberikan penghargaan atas prajurit TNI yang telah menunjukkan keberaniannya dan telah bekerja dengan setia dan bersungguh-sungguh. Tanda kehormatan ini terdiri atas 4 kelas menurut lamanya pengabdian yang setiap kelasnya memiliki selisih 1 windu atau 8 tahun. Selanjutnya, Satya Lencana Reksaka Dharma. Tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit TNI yang dalam jangka waktu sejak 25 Agustus 1965 selama sedikit-dikitnya 30 hari secara terus-menerus melakukan tugas dalam gerakan operasi militer dalam rangka mempertahankan kesatuan bangsa dan negara di Irian Barat. Yang kemudian, Satya Lencana Seroja, tanda kehormatan pemerintah atas upaya anggota TNI Polri yang dianugerahkan pada periode 1957 sampai 1999 untuk mereka yang berjasa dalam menanggulangi masalah keamanan dari luar batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur. Setelah anggota TNI Polri yang mendapatkan tanda kehormatan tersebut, WNI non-militer dan juga warga asing juga berhak mendapatkan tanda kehormatan tersebut. Persyaratan pemberian tanda kehormatan ini diatur melalui Undang-Undang Darurat Nomor 4/1959. Yang kemudian, Satya Lencana Dharmanusa, tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai penghargaan atas jasa seorang prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS dalam tugas operasi pemulihan keamanan di Indonesia secara terus-menerus maupun tidak terus-menerus. Meskipun begitu, seorang warga sipil juga dapat dianugerahkan Satya Lencana ini jika telah memenuhi syarat tersebut. Satya Lencana ini juga dapat diberikan secara anumerta sebagai penghargaan kepada seorang yang gugur akibat tugas operasi tersebut. Tanda kehormatan ini ditetapkan pada 2003. Yang terakhir, Satya Lencana Wirakarya, tanda kehormatan yang diberikan pemerintah kepada para warganya yang telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Tanda kehormatan ini ditetapkan pada tahun 1962. Satya Lencana ini juga dapat diberikan secara anumerta selain kepada warga negara Indonesia, warga negara asing yang telah memenuhi syarat juga dapat diberikan tanda kehormatan ini. Sekian informasi ini. Terima kasih.